Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya untuk perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sony. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer kelas B. Di sini saya akan presentasikan hasil makalah saya, yaitu judul makalah Sistem Operasi Manajemen File. Kita akan langsung masuk ke materi. Bab 1, Manajemen Sistem File. A. Pengertian manajemen file. Pengertian manajemen file adalah sebuah metode dan struktur data yang digunakan oleh sistem operasi pada komputer untuk mengatur dan mengorganisir file yang ada pada disk atau partisi disk. Sedangkan file system adalah partisi atau disk yang digunakan untuk menyimpan berbagai file di dalam komputer dengan cara tertentu. Pengertian manajemen file secara umumnya dapat juga diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan penyimpanan, penetapan, pengumpulan, pemeliharaan, distribusi surat-surat, perhitungan, catatan, penggrafikan, klasifikasi, dan sejenisnya untuk kemudahan dalam berorganisasi atau berbisnis di sebuah perusahaan. B. Sifat manajemen file. Persisten. Informasi dapat bertahan meski proses yang membangkitkannya berakhir atau jatuh daya dimatikan. Dengan properti ini maka file dapat digunakan untuk hasil-hasil yang diperoleh dari suatu proses dapat digunakan di masa yang akan datang. Ukuran sisa file umumnya memiliki ukuran besar, memungkinkan penyimpanan informasi yang sangat disimpan. Shareability. File dapat digunakan dalam banyak proses untuk mengakses informasi secara kongruen. C. Sasaran manajemen file. Memenuhi kebutuhan manajemen data bagi pengguna. Menjamin data pada file adalah valid. Optimasi kinerja. Menyediakan dukungan input, output, berbagai jenis perangkat penyimpanan. Meminimalisir potensi kehilangan atau perusahaan data. Menyediakan sekumpulan rutin interface input output. Menyediakan dukungan input output banyak menggunakan sistem multi-user. D. Fungsi manajemen file. Mampu menciptakan, modifikasi, serta menghapus file. Mekanisme menggunakan file secara bersama. Kemampuan dalam backup dan recovery untuk mencegah kehilangan file karena kecelakaan atau dari upaya menghancurkan informasi. Pengguna dapat mengacu file dengan nama simbolik name, bukan menggunakan penamaan yang mengacu perangkat fisik pada lingkungan yang sensitif. Dikehendaki informasi tersimpan aman dan rahasia. Sistem file harus menyediakan interface user friendly. E. Arsitektur manajemen file. Adapun arsitektur manajemen file pada sistem operasi antara lain sistem akses, yaitu berkaitan dengan cara penyimpanan data pada file. Akses manajemen file yaitu berkaitan dengan penyediaan mekanisme operasi pada file. Manajemen ruang penyimpanan yaitu berkaitan dengan lokasi file di dalam perangkat penyimpanan. Mekanisme integritas
file, yaitu berkaitan dengan jaminan informasi pada file yang tidak berkorupsi. F. Sistem file dasar. 1. FAT16 file Alsatian tab 16. Sebenarnya belum FAT16, terlebih dahulu sistem file di MS-DOS FAT12, tapi karena banyak kekurangan makanya muncul FAT16. FAT16 terdiri sudah dikenalkan oleh MS-DOS pada tahun 1981. Awalnya sistem ini didesain untuk mengatur file floppy disk dan sudah mengalami beberapa kali perubahan sehingga digunakan untuk mengatur file hard disk. Selain itu, kekurangan FAT16 salah satu tidak mendukung kompresi, enkripsi, dan kontrol akses dalam partisi. 2. FAT23 file Sation type 23 FAT23 melalui 2. FAT32 file Alsation type 32. FAT32 mulai dikenal pada sistem Windows 95 SP2 dan merupakan pengembangan lebih dari FAT16. Selain itu juga mengembangkan kemampuan hard disk menjadi lebih baik dibanding FAT16, dan apabila Anda menjalankan FAT32 di Windows XP, karena Windows XP tidak peduli file sistem pada yang digunakan pada partisi dan sistem lainnya. G. Penamaan file. File diberi nama untuk kenyamanan bagi pengguna dan untuk acuan bagi data yang terkandung di dalamnya. Nama file biasanya berupa string atau karakter. Beberapa sistem membedakan pengguna huruf besar dan kecil dalam penanaman sebuah file, sementara sistem yang lain menganggap kedua hal yang di atas sama, maka berkas tersebut akan menjadi mandiri terhadap proses penggunaan. Bahkan sistem yang membuatnya. Atribut file. 1. Nama merupakan satu-satunya informasi yang tepat dalam bentuk yang biasa dibaca oleh manusia. 2. Tipe dibutuhkan untuk sistem yang mendukung beberapa tipe berbeda. 3. Ukuran, yaitu ukuran file pada saat itu baik dalam disk, huruf, ataupun blok. 4. Lokasi merupakan pointer ke device dan ke lokasi file pada device tersebut. 5. Proteksi adalah informasi mengenai kontrol akses, misalnya siapa saja yang boleh membaca, menulis, dan mengeksekusi file tersebut, waktu, tanggal, dan identifikasi pengguna. Informasi ini biasanya disimpan untuk 1. Pembuatan file. 2. Modifikasi terakhir dan penggunaan terakhir file. Operasi pada file. 1. Membuat sebuah file. Ada 2 cara dalam membuat file. Pertama, tempat baru dalam sistem sebuah file harus dilokasikan untuk file yang akan dibuat. Kedua, sebuah direktori harus mempersiapkan tempat untuk file baru. Kemudian direktori tersebut akan mencatat nama file dan lokasinya pada sistem berkas. 2. Menulis pada sebuah file. Untuk menulis pada file, kita menggunakan sistem call beserta nama yang akan ditulis dan informasi akan ditulis pada file. 3. Membaca sebuah file. Untuk membaca berkas, kita menggunakan sistem call beserta nama file dan di blok memberi nama berkas berikutnya diletakkan. Sama seperti menulis direktori, mencari file yang akan dibaca, dan sistem menyimpan
menunjuk baca pada file di mana pembaca berikutnya akan menjadi. 4. Menghapus sebuah file. Untuk menghapus file kita perlu mencari file, menempatkan kembali sebuah file, direktori yang bertugas untuk mencari file yang bersesuaian dan mengembalikan lokasi file pada saat itu. Menempatkan file tidak perlu melibatkan proses LO, operasi seiring disebut pencarian file. Implementasi file. 1. Struktur sistem file. File, kumpulan informasi yang berhubungan dan tersimpan dalam secondary storage. Sistem file, metode penyimpanan dan pengorganisasian file untuk mempermudah proses pencarian dan pengaksesan. 2. Implementasi direktori. Sistem direktori meletakkan nama simbolik file dalam kurung nama file dan nama jalurnya menjadi informasi untuk menemukan blok-blok file. 3. Metode alokasi. Metode alokasi berhubungan dengan bagaimana blok-blok pada diskusi dialokasikan untuk file dan metode lainnya. Pengecekan yang kontinu dengan logging, backup, dan restore. 7. Sistem file log storage. Sistem file log storage mencatat setiap update dari file sistem sebagai transaction. Semua transaksi ditulis dengan sebuah logo. 8. Network File System kurung NFS. NFS implementasi dan spesifikasi dari sistem perangkat lunak untuk mengakses remote file melalui LAN atau WAN. 4. Manajemen ruang bebas. Daftar ruang kosong dipresentasikan sebagai bit map atau bit vektor. Setiap bit mempresentasikan satu blok. Blok yang kosong ditandai dengan angka 1 dan blok yang ada isinya ditandai dengan angka 0. 5. Efisiensi penggunaan spasi pada disk. Untuk memperbaiki kinerja ada beberapa cara. Menggunakan page checks, menggunakan iniver cache. 6. Perbaikan dalam kurung recovery. Pemeliharaan harus dijalankan untuk memastikan kegagalan sistem tidak akan terjadi saat kehilangan data atau saat data tidak konsisten. Ada 2 jenis pemulihan. 1. Sistem akses file. Pengertian sistem akses file. Sistem file dalam kurung file system atau sistem berkas merupakan struktur logika yang digunakan untuk mengendalikan akses terhadap data yang ada pada disk. Dengan kata lain, sistem file merupakan database khusus untuk penyimpanan, pengolahan, manipulasi, dan pengambilan data agar mudah ditemukan dan diakses. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses pemilihan organisasi file. 1. Karakteristik dari media penyimpanan yang digunakan. 2. Volume dan frekuensi dari transaksi yang diproses. 3. Responding time yang diperlakukan. Cara memilih organisasi file tidak terlepas dari 2 aspek utama. Bab 2. Kesimpulan. Manajemen file dalam sistem operasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan fungsi dan fasilitas yang ada pada program aplikasi file manager Windows Explorer. Aplikasi tersebut berfungsi untuk mengelola file dan folder, seperti menyalin file menjadi 2 atau lebih, menghapus atau memindahkan file atau folder ke tempat lain seperti ke dalam disket atau folder lainnya. Baris baru sebagai manfaat manajemen file antara lain dapat mengurangi risiko kehilangan file yang dikarenakan terhapus secara tidak sengaja, tertimpa file baru, tersimpan di mana saja, dan hal lain yang tidak kita inginkan. Pada sebagian besar pemakai,
Sistem file merupakan bagian sistem operasi yang paling tampak. Sistem file menyediakan pengaksesan dan penyimpanan file secara online terhadap data dan program. Sistem file terisi dua bagian terpisah, yaitu kumpulan file yang masing-masing file menyimpan data dan atau program serta struktur direktori yang mengorganisasikan dan menyediakan informasi mengenai file di sistem.